Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saya Arman Coneng. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan salah satu materi dalam hukum bisnis dan perpajakan, yaitu badan usaha. Kita sering mendengar kata badan usaha, selain itu juga kita sering mendengar kata perusahaan. Apakah badan usaha dan perusahaan ini sama atau berbeda? Kalau kita kaji secara mendalam, ada perbedaan prinsip antara badan usaha dan perusahaan. Badan usaha bisa diartikan sebagai suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Berarti dari definisi tersebut ada beberapa clue yang bisa kita ambil, yaitu badan usaha adalah sebagai suatu kesatuan yuridis dan ekonomis dengan tujuan utamanya adalah mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Sedangkan kalau kita perhatikan definisi dari perusahaan, perusahaan itu bisa kita artikan sebagai suatu kesatuan faktor-faktor produksi yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, bagaimana hubungan antara badan usaha dan perusahaan ini? Kalau kita lihat definisi yang tadi, berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa perusahaan itu adalah bagian dari badan usaha, atau di dalam badan usaha itu ada perusahaan sebagai tempat badan usaha untuk menjalankan kegiatannya dalam memproduksi barang dan jasa. Berarti analoginya adalah badan usaha itu adalah induknya, sedangkan perusahaan itu adalah bagian dari badan usaha khusus untuk melaksanakan kegiatan produksi, menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, maka timbul pertanyaan, bagaimana fungsi badan usaha pada implementasinya? Kalau kita lihat, ada dua macam fungsi badan usaha yang kita kenal. Yang pertama adalah fungsi komersial. Artinya, fungsi komersial di sini badan usaha itu dibentuk tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya melalui fungsi operasional dan fungsi manajerial. Kemudian fungsi kedua dari badan usaha adalah fungsi sosial. Apa artinya fungsi sosial? Yaitu pertama, memberikan kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan, dan yang kedua adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah fungsi sosial itu adalah memberikan manfaat di luar profit oriented yang ada. Nah, itulah dua fungsi badan usaha yang kita kenal selama ini. Kemudian kalau kita bicara bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan yang ada di Indonesia, kita bisa klasifikasikan badan usaha itu menjadi 3 bagian, yaitu pertama, badan usaha berupa BUMN, yaitu badan usaha milik negara. Kemudian yang kedua adalah BUMS, badan usaha milik swasta. Dan yang terakhir adalah koperasi. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama dimulai dari badan usaha milik negara atau BUMN. Kita sering mendengar bahwa BUMN baik di berita, di radio, maupun di media sosial. Apa itu sebenarnya BUMN? BUMN adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Saya highlight tujuannya untuk mencari keuntungan. Bagaimana karakteristik BUMN itu sendiri? Yang pertama, BUMN didirikan untuk membantu tugas pemerintah. Kemudian yang kedua, BUMN menghasilkan barang yang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan yang dikuasai negara dan dibentuk berdasarkan peraturan undang-undang
dan yang berlaku harus dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Kemudian karakteristik BUMN berikutnya adalah dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tertentu atau yang bersifat strategis. Kemudian BUMN juga dibentuk untuk tujuannya melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, serta usahanya bersifat komersil dan fungsinya dilakukan oleh swasta. Itu adalah beberapa karakteristik dari BUMN. Sedangkan kita tahu bahwa BUMN sangat banyak peranannya, khususnya bagi perekonomian di Indonesia. Yang pertama, BUMN dapat mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya. Kemudian peranan BUMN berikutnya adalah pemerintah melalui BUMN dapat melayani masyarakat secara maksimal. Kemudian BUMN merupakan salah satu pendapatan negara. Sekali lagi, BUMN merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pendapatan non-pajak. Kemudian BUMN juga dapat menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengatasi pengangguran. Dan yang terakhir, peranan BUMN adalah dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sekian peranan BUMN yang saya terangkan tadi, memang sangat memberikan efek yang sangat luar biasa peranan BUMN bagi perekonomian bangsa Indonesia. Adapun kalau kita melihat bentuk-bentuk BUMN yang ada di Indonesia, kita dapat mengklasifikasinya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan atau yang disingkat dengan Perjan. Kemudian BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau Persero. Dan yang terakhir adalah BUMN yang berbentuk perusahaan umum atau disingkat Perum. Kalau kita berbicara tentang perusahaan jawatan itu adalah bentuk perusahaan milik negara yang merupakan bagian dari sebuah departemen. Kita tahu bahwa pada awal tahun 1991, BUMN dalam bentuk Perjan diubah menjadi Perum, seperti Perum Pengadaian dan Perum Jawatan Kereta Api berubah menjadi PT KAI. Jadi dahulu banyak BUMN yang awalnya adalah Perjan, perusahaan jawatan, tetapi sekarang berubah bentuknya, ada yang menjadi perusahaan umum atau Perum, ada juga yang menjadi perseroan terbatas atau Persero. Bagaimana ciri-ciri Perjan? Yang pertama, tujuan usaha adalah untuk public service. Berarti tujuan Perjan adalah untuk melayani masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua, status hukum tidak berdasarkan badan hukum usaha. Kemudian hubungan organisasi dengan pemerintah tidak dilihat sebagai bagian dari departemen atau dirjen. Kemudian kepemilikan dan penguasaan pemerintah dalam bentuk sepenuhnya dan langsung seperti terhadap bagian departemen atau dirjen. Berarti kalau kita lihat Perjan ini benar-benar merupakan perpanjangan tangan langsung dari pemerintah, di mana semuanya dikuasai 100% oleh pemerintah. Dan tujuannya adalah untuk public service. Berikutnya, kalau kita berbicara tentang bentuk BUMN dalam bentuk perseroan terbatas atau Persero, yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan atau profit. Nah, dari sini kita bisa bandingkan bahwa tadi saya sudah jelaskan bahwa tujuan Perjan adalah untuk public service, sedangkan untuk tujuan BUMN dalam bentuk Persero adalah untuk mengejar keuntungan atau profit. Bagaimana ciri-ciri BUMN Persero?
Pertama, pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden. Kemudian pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan perundang-undangan. Kemudian statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang. Modalnya berbentuk saham, sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bisa seluruhnya atau bisa sebagian plus 1, yaitu 51% minimal perseroan, itulah disebut dengan BUMN. Kemudian organisasi Persero adalah RUPS, direksi dan komisaris. Kemudian menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah. Kemudian apabila seluruh saham dimiliki oleh pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS. Dan jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas. Di sini kita bisa lihat, jika BUMN berbentuk persero seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, maka menteri berlaku seperti RUPS, yaitu organ tertinggi dalam sebuah persero. Tetapi jika modal dalam BUMN itu dikuasai sebagian besar oleh pemerintah, maka pemerintah atau menteri dalam hal ini bertindak sebagai pemegang saham dalam persero tersebut. RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan yang dipimpin oleh direksi. Laporan tahunan diserahkan RUPS untuk disahkan, kemudian tidak mendapatkan fasilitas negara, tujuan utamanya adalah mencari laba, dan hubungan-hubungan hukum yang ada itu diatur dalam hukum perdata. Jadi kita bisa lihat bahwa ciri-ciri persero, ciri-ciri BUMN dalam bentuk persero sama seperti persero pada umumnya. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan umum atau Perum. Perum adalah perusahaan negara yang bergerak dalam bidang pelayanan umum, yang modal seluruhnya berasal dari negara dan dipisahkan dari APBN. Tujuan utama Perum adalah untuk melayani kepentingan umum, di samping itu juga mencari keuntungan laba. Ciri-ciri Perum, yang pertama adalah sifat utama adalah melayani kepentingan masyarakat umum. Kemudian bidang usaha Perum pada umumnya bergerak pada jasa-jasa vital, mempunyai nama dan kekayaan sendiri, serta mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain, berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. Modal seluruhnya milik negara tetapi terpisah dari kekayaan negara. Dipimpin oleh dewan direksi, politik tarif dapat ditemukan oleh pemerintah. Pegawai Perum berstatus pegawai perusahaan negara. Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab serta pengawasan diatur secara khusus. Jadi dari 3 bentuk tadi, yaitu Perjan, perseroan terbatas, dan perusahaan umum, satu yang memiliki tujuan khusus mencari laba yaitu perseroan terbatas. Kemudian kalau Perjan atau perusahaan jawatan adalah khusus untuk public service, sedangkan kalau perusahaan umum di sisi lain dia bisa ditugaskan untuk mencari laba, tetapi di sisi lain juga dia melayani kepentingan masyarakat umum. Jadi perusahaan umum ini ada di tengah-tengah. Satu sisi dia bertindak layaknya perseroan terbatas mencari laba, satu sisi dia bertindak seolah-olah seperti Perjan atau perusahaan jawatan khusus untuk melakukan public service. Nah, apa kelemahan dan kelebihan BUMN? Kalau kita klasifikasi, maka ada beberapa kelebihan BUMN dibandingkan dengan badan usaha yang lain. Yang pertama, memimpin cabang-cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jelas, BUMN menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian permodalan berasal dari kekayaan negara sehingga kelangsungan usahanya terjamin.
Kita tahu bahwa sumber utama modal BUMN adalah seluruhnya dari pemerintah atau seluruhnya milik pemerintah atau minimal 51% milik pemerintah. Kemudian yang keuntungan berikutnya atau kelebihan berikutnya adalah usahanya mendapat dukungan dari negara karena merupakan sumber pendapatan negara non pajak. Selain kelebihan, terdapat juga kelemahan dari BUMN, yaitu kelemahan pertama menimbulkan monopoli atas aset vital. Jelas, kalau kita lihat beberapa BUMN memonopoli beberapa aspek usaha, contoh misal PLN terkait masalah listrik, kemudian PT KAI memonopoli usaha perkereta-apian, kemudian Pelni memonopoli masalah pengangkutan perairan, dan sebagainya. Tetapi ada juga BUMN yang tidak memonopoli karena terjadi persaingan ketat antara BUMN dengan pihak swasta. Kelemahan berikutnya adalah pengembangan usaha terhambat banyaknya aturan yang memikat. Ini sebagai konsekuensi karena BUMN adalah badan usaha milik negara, sehingga banyak sekali aturan-aturan yang dibuat untuk menjaga bagaimana BUMN ini dapat menjadi salah satu pendukung perekonomian bangsa, menjadi salah satu sumber pemasukan negara di luar pajak, sehingga dalam perkembangannya, dalam implementasinya, dalam manajerialnya banyak sekali aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan sifatnya mengikat. Kemudian kelemahan berikutnya, beberapa sektor mendapatkan keuntungan yang tipis bahkan merugi karena terbatas pengelolaan faktor produksi dan pembatasan undang-undang. Kita tahu bahwa banyak BUMN kita yang menurut laporan keuangannya mengalami kerugian. Kita tahu yang mengalami kerugian berdasarkan laporan yang kita tahu di media massa adalah Garuda, kemudian PLN juga mengalami kerugian, KAI juga, PT KAI juga mengalami kerugian, dan sebagainya. Jadi salah satu konsekuensi BUMN adalah mendapatkan keuntungan tipis, bahkan merugi, sehingga harus mempunyai hutang kepada pihak lain. Selain BUMN, badan usaha milik negara, kita juga mengenal ada yang disebut dengan BUMD, yaitu badan usaha milik daerah. Apa itu BUMD? BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah dengan modal sebagian besar atau seluruhnya dari pemerintah daerah yang aktivitasnya selalu berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kita lihat, ada persamaan antara BUMD dan BUMN, yaitu dari segi permodalan. Kalau BUMN semuanya atau sebagian besar 51% minimal modalnya dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan kalau BUMD sebagian besar modal atau seluruhnya, bisa juga seluruhnya, modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi kalau BUMN punya pemerintah pusat, sedangkan kalau BUMD punya pemerintah daerah dan ruang lingkupnya lebih kecil daripada BUMN. Apa peran BUMD? Sehingga BUMD ini salah satu merupakan sektor perekonomian strategis yang ada untuk peningkatan perekonomian sebuah daerah. Ternyata BUMD mempunyai peran yang sangat signifikan. Pertama, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Kemudian yang kedua, peran BUMD adalah sebagai sumber pendapatan daerah. Kemudian yang ketiga, membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita tahu tadi bahwa BUMN adalah sumber pendapatan pemerintah di luar pajak, maka BUMD juga seperti itu. BUMD adalah sumber pendapatan daerah di luar pajak.
Apa kelebihan dan kelemahan BUMD dalam implementasi? Kelebihan UMD, kegiatan ekonomi dilakukan untuk melayani kepentingan umum. Modalnya berasal dari kekayaan negara, dalam hal ini adalah daerah. Apabila menderita kerugian, pemerintahlah yang menanggungnya. Kemudian status pegawai diatur oleh peraturan pemerintah atau daerah, memperoleh fasilitas dari negara. Di sisi lain, BUMD juga punya kelemahan, banyaknya fasilitas yang diperoleh dari negara menjadikan pegawainya kurang disiplin. Kemudian pengelolaan BUMN kurang efisien sehingga sering mengalami kerugian. Nah, ini adalah kelemahan BUMD secara umum yang kita dapatkan selama ini. Tentunya hal ini harus segera kita antisipasi dengan baik, karena mengingat BUMD ini diharapkan untuk menambah pendapatan daerah, maka jangan sampai justru dengan adanya BUMD ini menjadi beban daerah untuk mengeluarkan anggaran lebih, sehingga pemasukan dari BUMD tidak ada atau minus, malah pengeluaran yang semakin banyak. Tentunya dibutuhkan sebuah kedisiplinan dan sebuah komitmen baik dari pemerintah daerah maupun kepada para pihak yang terkait dalam pengelolaan BUMD. Kemudian selain badan usaha milik negara, kita juga tahu jenis-jenis badan usaha adalah badan usaha milik swasta. Apa bedanya dengan BUMN? Kalau BUMN tadi saya singgung adalah modal seluruhnya atau minimal 51% modalnya berasal dari pemerintah, sedangkan kalau kita bicara badan usaha milik swasta, itu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dengan tujuan utamanya adalah mencari laba. Sekali lagi, tujuan utama BUMS atau badan usaha milik swasta adalah mencari laba. Bagaimana peran BUMS? Peran BUMS yang pertama, membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian kedua, menambah pendapatan negara. Dan yang ketiga adalah membuka kesempatan kerja. Kalau kita lihat karakteristik BUMS, BUMS itu adalah perusahaan, perseorangan, atau persekutuan badan-badan usaha. Kemudian pemiliknya dapat bertindak sebagai pengelola, dapat juga hanya sebagai pemilik, tetapi pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang memiliki kemampuan atau profesionalisme yang lebih tinggi. Kemudian keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik dan atau pemimpin. Keberhasilan atau kegagalan badan usaha sangat tergantung dari kecakapan pemilik atau pemimpin. Modal berasal seluruhnya dari pihak swasta, kemudian modal dapat dihimpun dari laba yang tidak dibagi, dari cadangan, dan dari penyusutan. Kemudian modal dapat diperoleh dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Kalau kita lihat karakteristik BUMS, yang perlu saya garis bawahi adalah karena ini milik swasta, sehingga maju tidaknya sebuah BUMS tergantung bagaimana lihainya pemimpin atau pemiliknya. Jika dikelola oleh orang yang profesional, maka BUMS bisa menjadi sebuah badan usaha yang sangat maju. Tetapi jika dikelola oleh orang per orang atau dikelola oleh orang yang tidak profesional, maka bisa dipastikan BUMS ini akan mengalami kerugian. Kalau kita bagi bentuk-bentuk badan usaha milik swasta, ada yang disebut dengan perusahaan perseorangan, kemudian ada yang disebut dengan firma, ada yang disebut dengan CV, dan yang terakhir ada juga yang disebut dengan perseroan terbatas.
Kalau kita berbicara tentang perusahaan perseorangan, perusahaan perseorangan itu adalah bentuk badan usaha yang dimiliki dan dikelola, dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko dari kegiatan badan usaha tersebut. Ciri-ciri perusahaan perseorangan adalah dimiliki oleh perseorangan, pengelolaan terbatas atau sederhana, modal tidak terlalu besar, atau kelangsungan hidup usaha tergantung pada pemilik perusahaan. Dari definisi dan ciri-ciri perusahaan tadi, maka sangat kita pahami perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang dijalankan oleh perseorangan yang bertanggung jawab secara penuh atas segala risiko yang ada. Artinya kalau untungnya 100% buat dia, tetapi kalau dia rugi, dia harus menanggung kerugian itu 100% pula. Kenapa? Karena tadi berdasarkan ciri-ciri perusahaan perseorangan, modalnya tidak terlalu besar dan kelangsungan hidup usaha tergantung pada pemilik perusahaan. Artinya, jika pemilik perusahaan ini mempunyai sebuah kecakapan dalam bidang bisnis, maka dia bisa menjalankan perusahaan perseorangan ini dengan baik dan tujuan untuk mencapai laba bisa tercapai. Sehingga dia bisa memperoleh maksimal keuntungan untuk dinikmati sendiri. Tetapi jika dia tidak bisa bertindak secara profesional dalam menjalankan usahanya, maka impian untuk mendapatkan laba yang besar itu hanya sekedar slogan aja, dan segala kerugian, segala tanggung jawab, segala risiko akan dibebankan kepada dirinya sendiri. Itulah perusahaan perseorangan. Jadi kita bisa klasifikasi. Kelebihan perusahaan perseorangan itu adalah pertama mudah didirikan, kemudian organisasinya sederhana, pengelolaannya fleksibel dan bebas, kerahasiaan usaha terjamin. Kenapa? Karena subjeknya hanya satu, yaitu pemilik sekaligus pemodal sekaligus yang menjalankan usaha, sehingga mudah didirikan. Kemudian dia tidak perlu organisasi yang rumit karena dia sendiri yang menjalankan usahanya. Kemudian pengelolaannya berdasarkan kemampuan, berdasarkan pengalaman, sehingga fleksibel dan bebas. Dan terakhir, karena dia sendiri, maka dia bisa merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan rahasia perusahaannya. Kenapa? Karena hanya dia sendiri yang terjun di dalamnya. Kemudian, kalau kita berbicara tentang kelemahan, pertanggungjawaban pemilik tidak terbatas. Artinya apa? Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa jika perusahaan perseorangan ini untung, maka dia bisa menikmatinya 100%. Tetapi jika mengalami sebuah risiko yang tinggi atau sebuah kerugian, maka dia pun menanggung risiko itu 100%. Sehingga pertanggungjawaban pemilik tidak terbatas. Kemudian karena perusahaan perseorangan bisa dikatakan modalnya terbatas. Kemudian kualitas manajerial dan kualitas pekerja juga terbatas. Kemudian kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Dengan kata lain, karena perusahaan ini adalah perusahaan perseorangan, jadi pada umumnya kalau dilihat dari segi kualitas manajerial, kualitas pekerja, dan kelangsungan operasional perusahaan, itu sangat jauh dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Setelah perusahaan perseorangan, kemudian kita mengenal juga yang disebut dengan firma. Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan menggunakan satu nama. Jadi perbedaan antara firma dengan perusahaan perseorangan, kalau perusahaan perseorangan itu dibentuk oleh satu orang, sedangkan kalau firma itu dibentuk oleh dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan menggunakan satu nama. Apa kelebihan dan kelemahan firma? Jika kita bandingkan dengan perusahaan perseorangan, ada beberapa kelebihan firma, yaitu pertama, kemampuan dan manajemen lebih besar
karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Sehingga setiap anggota firma dapat bekerja sesuai dengan bidang yang dikuasai. Jelas, karena firma itu dibuat oleh 2 orang atau lebih, kemudian mereka bekerja sama, kedudukannya sama, dan mereka bekerja sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Sehingga dari segi kemampuan dan manajemen jauh lebih besar ketimbang perusahaan perseorangan. Kemudian pendirian firma relatif lebih mudah karena tidak memiliki akta pendirian. Kelangsungan perusahaan lebih terjamin, pengumpulan modal dapat diperoleh lebih besar daripada perusahaan perseorangan, mudah mendapatkan kredit dari pihak lain karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar, kemudian resiko lebih ringan, karena resiko firma tidak ditanggung sendiri, namun ditanggung bersama oleh para pemilik. Nah, ini salah satu perbedaan mendasar dengan perusahaan perseorangan. Kalau tadi saya mengatakan, jika kita berbicara perusahaan perseorangan, untungnya dinikmati sendiri, ruginya juga ditanggung sendiri. Tetapi ketika kita berbicara tentang firma, maka resikonya lebih ringan. Kenapa? Karena jika firma mengalami sebuah kerugian atau risiko, maka bukan hanya ditujukan kepada satu orang, tetapi kepada semua yang ada dalam firma tersebut. Sehingga resikonya di-share kepada yang lain. Berbeda halnya ketika kita berbicara tentang perusahaan perseorangan, resikonya menjadi tanggung jawab sendiri. Kemudian tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Artinya apa? Karena resikonya bisa di-share atau bisa dibagi, maka ketika perusahaan atau firma ini mendapatkan sebuah kerugian, maka semua pihak yang ada dalamnya harus bertanggung jawab untuk menutupi kerugian tersebut. Atau semua pihak ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang ada. Kesulitan dalam pengaturan pengurusan, karena semua pemilik dapat mengatur jalannya perusahaan. Nah, ini salah satu kelemahan dari firma, di mana karena posisi para pihak sama, sehingga bisa terjadi ego, bisa terjadi merasa lebih penting daripada yang lain. Dan pada akhirnya dengan adanya perasaan ini justru akan menimbulkan sebuah pengaturan atau manajemen yang tidak maksimal. Kenapa? Karena masing-masing merasa lebih daripada yang lain. Kemudian kesalahan seorang sekutu yang mengakibatkan kerugian bagi firma harus ditanggung bersama-sama. Ini juga menjadi salah satu kelemahan firma. Ketika firma itu didirikan 2 orang atau lebih, dan salah satu anggotanya itu membuat sebuah kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap firma itu, maka kerugian itu harus ditanggung bersama oleh semua. Walaupun yang melakukan kesalahannya hanya satu sekutu saja. Kemudian pengambilan keputusan akan mengalami kesulitan karena setiap keputusan harus berdasarkan kesepakatan pemilik lain. Karena modalnya bersama, dibangun bersama, mempunyai peranan yang sama penting, maka ketika mengambil keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama pula. Berbeda halnya dengan perusahaan perseorangan, karena modal sendiri, yang menjalankan sendiri, yang menjadi pemilik sendiri, sehingga ketika mengambil sebuah keputusan tidak perlu meminta izin atau persetujuan dari pihak lain, karena decision maker-nya hanya dia sendiri. Kemudian bentuk berikutnya adalah yang kita sering dengar dengan nama CV. Bentuk badan usaha yang didirikan atau dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkatan keterlibatan yang berbeda-beda antara anggotanya. Nah, ini perbedaan utama antara CV dan firma yang harus dipahami dengan benar. Jika firma dibentuk 2 orang atau lebih, kemudian ketika dalam implementasinya, semua orang dalam firma tersebut mempunyai peranan yang sama, mempunyai tanggung jawab yang sama. Berbeda halnya dengan CV. Ketika CV didirikan, maka dari awal sudah terbagi menjadi 2 sekutu, ada yang disebut dengan sekutu aktif
dan ada yang disebut dengan sekutu pasif. Tentunya di antara dua sekutu ini, sekutu aktif dan sekutu pasif memiliki tanggung jawab dan peranan berbeda. Artinya, sekali lagi, ketika kita berbicara firma itu berarti sama rata, sama rasa, tapi ketika kita berbicara CV, ada perbedaan antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Perbedaannya adalah ketika menjadi sekutu aktif, maka sekutu aktiflah yang menjalankan perusahaan. Artinya, secara manajerial, sekutu aktif ini yang bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan. Yang kedua, sekutu aktif bertanggung jawab penuh terhadap segala harta kekayaan perusahaan. Karena sekutu aktif ini yang menjalankan perusahaan, sehingga konsekuensinya dia bertanggung jawab penuh terhadap segala harta kekayaan perusahaan. Kemudian, sekutu aktif ini dapat melakukan perjanjian dengan pihak luar. Di sisi lain, selain sekutu aktif, kita juga mengenal dengan sebutan sekutu pasif. Apa posisi atau kedudukan sekutu pasif? Sekutu pasif dalam CV, fungsinya pertama hanya menyetorkan modalnya saja. Artinya, orang ini tidak bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan, tetapi orang yang duduk sebagai sekutu pasif, dia hanya menyetorkan modal dan dia duduk manis saja menerima hasil kerjaan dari sekutu aktif. Kemudian tanggung jawab hanya terbatas pada modal yang diserahkan. Berbeda dengan sekutu aktif, kalau berbicara sekutu pasif, ketika perusahaan mengalami kerugian dan dimintai sebuah pertanggungjawaban, maka sekutu pasif mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang diserahkan saja. Artinya ada pemisahan antara modal yang disetor dengan harta pribadi. Berbeda halnya dengan sekutu aktif, karena dia menjalankan perusahaan sehingga tanggung jawabnya bisa menyeret ke harta pribadi atau terhadap segala harta kekayaan, baik kekayaan pribadi maupun kekayaan perusahaan. Kemudian yang terakhir, sekutu pasif tidak dapat menjalankan atau melakukan perjanjian dengan pihak luar karena yang dapat menjalankan perjanjian atau komunikasi intensif dengan pihak luar adalah sekutu aktif. Jadi sekali lagi kita harus bisa membedakan bagaimana posisi perusahaan perseorangan, kemudian bagaimana posisi firma, kemudian bagaimana posisi CV. Dan yang terakhir, badan usaha milik swasta yang paling lengkap adalah perseroan terbatas atau yang sering disingkat dengan PT. PT menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1-nya disebutkan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Jadi, perusahaan perseroan terbatas diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jenis-jenis saham berdasarkan perbedaan hak yaitu pertama adalah saham biasa, kedua adalah saham preferen, ketiga adalah saham bonus, kemudian adalah saham pendiri, dan saham kosong. Bagaimana karakteristik PT? Kita tahu bahwa PT adalah badan usaha berbadan hukum yang sangat kompleks dibandingkan dengan badan usaha badan hukum lainnya. Karakteristik PT adalah yang pertama, pemiliknya adalah pemegang saham. Kemudian yang kedua, dalam rapat pemegang saham, setiap satu lembar saham, dalam rapat pemegang saham, setiap satu lembar saham dipegang oleh mempunyai suara dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rapat umum pemegang saham
merupakan sebuah perkumpulan modal yang dimiliki kemudian bertujuan mencari laba yang sebesar-besarnya, keuntungan dibagi atas dasar modal yang disetor, pemilik dan pengelola dipisahkan, unit usahanya didasarkan pada kebutuhan konsumen. Kalau kita lihat dalam pendirian PT, ada 4 tahap utama yang harus ditempuh ketika kita mendirikan sebuah PT. Dimulai dari akta notaris dulu, kemudian tahap berikutnya adalah tahap pengesahan, kemudian tahap pendaftaran perusahaan dalam daftar, kemudian yang terakhir adalah tahap pengumuman dalam berita negara. Kalau kita lihat, PT memiliki keuntungan dibandingkan badan usaha atau badan hukum lainnya. Perusahaan mudah mendapatkan modal yang diperoleh bisa didapatkan dari beberapa investor. Kemudian pemimpinnya mudah diganti. Apabila pemimpin tidak mampu menjalankan perusahaan, maka RUPS dapat menggantinya dengan orang yang dianggap lebih baik dan lebih tepat. Kemudian mempunyai kemungkinan yang cukup besar untuk mendatangkan tenaga-tenaga profesional, kemudian tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan tidak bisa mengambil kekayaan pribadi pemegang saham untuk menutupi kerugian perusahaan. Di sini jelas bahwa PT dalam implementasinya dapat menggunakan tenaga-tenaga profesional, kemudian jika pemimpinnya dirasakan oleh RUPS, oleh pemegang saham, tidak layak atau kurang memberikan kontribusi berarti bagi perseroan, maka melalui RUPS pemimpinnya dapat diganti. Kemudian tanggung jawab terbatas pada para pemegang saham, terbatas pada modal yang disetorkan. Artinya apabila perusahaan mengalami kerugian, maka kekayaan pribadi pemegang saham tidak dapat ditarik untuk menutupi kerugian perusahaan. Artinya PT ini adalah pengembangan dari CV. Tadi kita lihat CV ada persero aktif, ada persero pasif. Sedangkan kalau dalam PT ada yang disebut dengan pemilik saham yang peranannya hampir sama dengan persero, dengan sekutu pasif di dalam CV. Artinya tanggung jawab mereka terbatas kepada modal yang disetorkan. Adapun kelemahan PT adalah yang pertama, proses pendiriannya kompleks dan peraturannya banyak. Jelas, kita tahu bahwa undang-undang tentang perusahaan terbatas sudah berapa kali mengalami perubahan, begitu juga dengan aturan-aturan pelaksana lainnya, bahkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi kontroversial selama ini, ada beberapa pengaturan PT yang menjadi pro kontra di dalamnya. Kemudian di dalam PT ada yang menganggap 2 kali bayar pajak karena dividen yang diterima pemegang saham dikenakan pajak sehingga mengurangi pendapatan secara keseluruhan. Kemudian kalau dalam bicara PT, sukar merahasiakan kegiatan perusahaan karena biasanya PT itu terutama yang persero itu go public kalau sudah TBK atau terbuka. Kemudian dalam PT juga kalau tidak mampu menjalankan tugas dan kewenangannya, maka sewaktu-waktu bisa diganti melalui rapat umum pemegang saham. Baik, demikian penjelasan singkat tentang badan usaha. Harapan saya video ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi badan usaha di tengah kondisi pembelajaran secara online karena pandemi seperti ini. Akan kami lanjutkan kembali pembuatan video pembelajaran dengan topik-topik mengenai hukum lainnya. Selamat belajar, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.